tugas kami untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Bapeda tahun kemarin sudah menyusun rancangan teknokratis RPJMD. Nah, kemudian karena sudah ada gubernur dan wakil gubernur terpilih, kelanjutannya adalah mengintegrasikan visi misi dan program kerja gubernur dan wakil terpilih dengan rancangan teknokratis RPJMD yang sudah disusun untuk menjadi rancangan awal RPJMD. Kami sampaikan dulu seperti apa visi misi dan program kerja gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu Bapak Rahmat Mirjani Joksa dan Ibu Jihan Nurlela. Jadi visinya adalah bersama Lampung maju menuju Indonesia emas. Jadi alhamdulillah antara pemerintah pusat nasional dengan pemerintah provinsi Lampung 5 tahun ke depan itu linier lah gitu ya, jadi saling mendukung mulai dari 2025 sampai dengan 2029. Nah, pemilihan indikator tujuan dan sasaran tentunya selain diperlukan untuk merepresentasikan pernyataan tujuan dan pernyataan sasaran yang ada di dokumen RPJMD. Indikator ini juga sebagai alat ukur ini sangat penting, dan pemerintah daerah itu dievaluasi melalui realisasi capaian dari indikator kinerja utama atau dalam hal ini indikator tujuan dan indikator sasaran RPJMD setiap tahunnya. Kami mohon masukan terkait dengan pemilihan dalam menurunkan visi misi gubernur dan wakil terpilih ke dalam tujuan dan sasaran serta pemilihan indikator yang digunakan. 2030 ini menjadi penyemangat kita untuk berkontribusi memberikan masukan dan saran terhadap kelengkapan penyusunan RPJMD tersebut. Karena pemerintah pusat berharap sekali penyusunan RPJMD di daerah itu selaras dengan penyusunan RPJMN. Akar daripada tujuan utama adalah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situ turun dilakukan pembangunan daerah. Pembangunan daerah itu yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pemerataan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Inilah yang dilakukan oleh gubernur dibantu oleh para bupati wali kota. Jadi kami dari BI tentunya juga di sini mendukung, ingin berupaya bagaimana di Lampung ini bisa mendukung kinerja perekonomian Provinsi Lampung. Tentunya kami punya beberapa analisis yang kemudian juga membantu pelaksanaan di lapangan. Ini bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas tadi salah satu yang kita targetkan, dan memang kita coba target yang tadi ekonomi inklusif, mandiri dan inovatif. Ini memang target pertama. Kita coba lihat pertumbuhannya bagaimana. PDB kita on the right track. Berarti kita sekarang sudah on the right track ini pembangunannya. Tinggal on the right speed atau enggak. Kalau tracknya benar, speednya enggak, sama aja kayak lari. Bisa mendorong kinerja perekonomian 2025-nya tetap kuat. Tapi memang kisarannya kira-kira kita masih menghitung itu di 4,6 sampai 5,3. Kelompok tadi datang ke fakultas kami, Pak, menyediakan dunia ini nggak, Pak? Ya kita nggak ada itu. Nah ini kan menjadi PR ya bagi katakanlah pemerintah terkait pengadaan ini baru sektor hulu ya. Kita tidak cukup hanya perluasan areal. Ya memang areal itu kan sudah sepi. Maksud saya perluasan areal itu lahan-lahan yang tidak produktif pun jadilah gitu untuk ditanami beberapa komoditas tanaman pangan. Walaupun produktivitasnya rendah, tapi secara akumulasi produksinya nanti kalau dikumpulkan bisa swasembada pangan. Ke depan ya, program dari Pak Gub terpilih kita adalah ingin membuat pupuk organik di BUMDes, melalui BUMDes di masing-masing desa. Ini sudah perkembangan yang luar biasa. Kalau Pak Gub sudah mau menggulirkan program ini, ya. Selanjutnya dari dinas tersebut juga diamanahkan kepada BPKP untuk melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut. Hasil kami pun siap untuk fasilitasi bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama kita menerbitkan dokumen perencanaan yang cukup dan berkualitas.